Saya Dinda Yustika Putri, biasa dipanggil Dinda. Saya berumur 24 tahun. Hai, kenalin, nama aku Delin. Umur sekarang 25 tahun. Halo semuanya, kenalin nama saya Evita. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Rahmawati, biasa dipanggil Vina. Saya sudah menjadi working woman kurang lebih selama 1 tahun lebih 3 atau 4 bulan. Bekerja di Kano sebagai bisnis analis kurang lebih 1,5 tahun, dengan total bekerja sebagai working woman 7 tahun dari umur 18 tahun. Saya bekerja di kampus ini itu kalau nggak salah sih mulai tahun 2015, berarti ini sudah mau 6 tahun. Tetapi sebelum itu saya juga sudah bekerja sebagai dosen luar biasa semacam itu di Widya Mandala. Saya bekerja dari tahun 2011, ketika itu saya baru lulus dari kuliah. Memutuskan untuk menjadi working woman dikarenakan saya ingin belajar lebih, atau saya ingin menjadi manusia yang lebih berkembang lagi, terutama terhadap diri saya, karena saya ingin bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya belajar untuk mengatur cara keuangan, mengatur waktu, membagi waktu terhadap kerja, orang tua, dan teman. Kurang lebih saya ingin menjadikan diri saya lebih berkembang lagi. Kenapa aku memutuskan jadi working woman? Karena aku ingin hidup mandiri. Jadi seperti halnya aku harus membiayai kuliah sendiri, bisa bergaya atau main dengan uang sendiri. Itu rasanya tuh lebih bangga dan lebih bahagia kayaknya. Awal mula kenapa sih kok mau jadi dosen? Yang pertama itu sebenarnya dari dulu waktu kuliah nih ya, di S1 sama S2 Matematika ITS itu memang dasarnya jadi dosen. Memang bapak saya dulu adalah seorang guru, ya sampai sekarang sih seorang guru. Terus kemudian saya suka aja ngajar kayak gitu. Kenapa saya memutuskan menjadi working mom? Yang pertama, saya sudah lama memang memiliki keinginan ketika saya sudah menikah dan memiliki anak. Saya ingin suatu saat saya ingin bekerja di rumah, karena di satu sisi ingin mendampingi anak dan keluarga selama 24 jam penuh, dan di sisi lain saya juga ingin menghasilkan sesuatu dari bekerja di rumah tersebut. Sehingga di tahun 2017 saya mulai usaha di bidang kuliner dan di bidang penjualan buah, yaitu buah stroberi, dan alhamdulillah berkembang hingga sekarang. Sejauh ini sih saya enjoy menjadi working woman dikarenakan jurusan saya sebelumnya yaitu akuntansi, dan job saya sekarang menjadi bisnis konsultan itu sangat nyambung sekali. Jadi untuk saat ini sih saya tidak mendapatkan kesulitan dalam bekerja dikarenakan hal itu tadi, dan lingkungan kerja saya sangat-sangat memiliki rasa kekeluargaan yang membuat saya semakin senang untuk bekerja di sana. Selain itu belum menemukan kesulitan apa-apa sih sejauh ini. Jadi working woman tuh enjoy atau enggak? Pasti enjoy banget, karena kalau nggak enjoy nanti nggak dapet cuan dong. Tahun pertama jadi dosen tuh semangatnya luar biasa ya, kayak bikin materi, terus kemudian gimana sih cara ngajar supaya mahasiswa itu nggak ngantuk di kelas dan semangat terus. Kenapa kok seperti itu? Saya ini ngajarnya di manajemen. Notabene adalah mahasiswa sosial yang memang sosial gitulah. Analisisnya adalah analisis sosial. Saya sangat enjoy menjadi seorang working mom karena waktu saya memang saya berkeinginan untuk memberikan waktu saya sepenuhnya untuk anak dan keluarga. Makanya ketika saya alhamdulillahnya sudah berhasil memutuskan untuk resign dari pekerjaan kantoran, saya sangat senang sekali. Uniknya menjadi working woman sih menurut saya adalah saya bisa memberi reward
terhadap diri saya sendiri. Contohnya, saya bisa membeli barang tanpa meminta-minta terhadap orang tua saya atau siapapun itu. Saya bisa membeli barang apapun yang saya inginkan dengan uang saya sendiri. Itu membuat suatu kebanggaan di dalam diri saya. Dan sebagai contoh aja, hal kecil saya sekarang sudah bisa beli bensin saya sendiri. Itu hal yang sangat unik buat saya, karena itu kan mungkin hal remeh, tapi menurut saya itu sangat-sangat berarti. Kayak gitu. Pengalaman unik pada saat menjadi working woman tentunya yang kemarin, karena di usiaku setelah lulus SMK langsung bekerja, aku waktunya untuk melanjutkan kuliah. Nah, di situ tantangan terbesarnya adalah aku harus bagi waktu, bagi pikiran, dimana di jam kerja jam 9 sampai jam 5 tuh aku harus fokus kerja, dan di jam setelahnya aku harus fokus juga buat mengerjakan tugas, buat datang ke kampus. Bahkan weekend biasanya aku ada jadwal untuk datang ke kampus buat ikut jadwal mata kuliah gitu. Nah, tantangan yang paling berat menurut aku pada saat kuliah sambil kerja tuh pada waktu skripsi kemarin. Karena beberapa kali aku sempat nunda skripsi karena jadwalnya tuh bertabrakan dengan project yang sedang aku pegang. Jadi pada saat aku ngambil skripsi di 1 tahun kemarin, itu tuh project yang aku pegang lagi banyak dan aku butuh waktu buat lembur. Jadi aku nggak ada waktu buat ngerjainnya. Jadi terus ketunda sampai 1 tahun. Baru semester kemarin aku rasa kerjaan aku agak longgar, terus aku bisa nyelesain skripsi. Ya alhamdulillah sekarang udah selesai sih skripsinya, sekarang tinggal nunggu wisudanya aja. Yang paling berharga adalah ketika kamu lihat mahasiswamu itu menang suatu kompetisi. Apalagi ini adalah kompetisi PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Ini notabene adalah semacam program gengsian kampus gitu ya, yang kalau didanai itu senangnya luar biasa, senangnya mahasiswa aja luar biasa, apalagi si dosennya yang sedang membimbing. Itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan, 1 kali aja, dan sekarang masih berusaha nih supaya mahasiswa saya juga bisa menang lagi selain mahasiswa kemarin, semacam itu. Terus kalau misalkan pengalaman yang sangat berharga itu ya saat magang sih. Saat magang di kampus IPB itu semacam saya punya pemikiran baru, terus kemudian dibukakan jalannya. Ini loh yang harus kamu lakukan kalau misalkan kamu ingin jadi dosen. Ini loh, kamu tuh harus gini. Kamu tuh gak boleh stres. Kamu tuh oke, stres boleh, galau boleh, tetapi kamu harus bangkit. Lihatlah gitu. Apalagi saat ada kesempatan untuk diskusi dengan dosen pembimbing di sana tuh, saya dibimbing gitulah sama yang namanya Pak Bagus. Sangat-sangat luar biasa beliaunya. Sampai sekarang pun saya masih minta tolong sama beliaunya. Misalkan, Pak, ayo bikin penelitian, pasti sangat membantu. Ya, semacam itu. Kalau pengalaman unik banyak sekali ya. Mungkin tentunya menjadi working mom itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun, karena waktu kita yang sebelumnya kita habiskan di kantor selama 8 jam atau bahkan lebih, kalau lembur itu kita bisa memaksimalkan untuk mendampingi anak dan keluarga di rumah, dan itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Selain itu, dari penghasilan usaha kecil saya, alhamdulillah bisa membantu dalam perekonomian keluarga. Untuk lingkungan saya sih sebenarnya mendukung saya menjadi working woman, dikarenakan mereka selalu mengajarkan saya, terutama dari mama saya, untuk menjadikan saya wanita yang independen, bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun itu, tidak merepotkan siapapun itu. Jadi saya belajar dari itu semua, dan teman-teman saya pun semua menjadi working woman, ada pun yang menjadi business woman juga.
Jadi saya juga lingkungan saya sangat baik dan mendukung sesama wanita untuk menjadi independen terhadap dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu sih. Tanggapan orang tentang aku menjadi working woman tuh pastinya beda-beda ya. Kalau dari orang tua aku tuh pasti mereka bangga, ya aku dari anak pertama bisa membiayai kuliah sendiri dari awal sampai akhir kemarin. Itu sih merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi aku juga sih sebenarnya. Oh ternyata aku bisa dan mampu untuk membiayai hidup dan membiayai kuliah sendiri. Dan lagi aku juga merasa bangga ternyata aku bisa bagi waktunya yang awalnya aku menganggap itu hal yang sangat berat mungkin, tapi kalau dijalaninya juga santai dan enjoy aja. Terus kalau tanggapan orang lain sih tentang, ya mungkin kalau belakangan ini kan karena aku WFH ya, itu pasti tetangga-tetangga tuh kayak ngira aku kan di rumah terus. Biasanya aku tiap hari tuh aku ke kantor. Nah kalau dianggapnya tuh belakangan ini pengangguran atau apa gitu kan, soalnya di rumah terus. Nah tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mereka kan nggak tahu gimana aku kerjanya. Yang penting kan paket tetap jalan terus. Pertama dikira dosen itu serba tahu, yang jelas itu, padahal kita taunya ya bidangnya kita masing-masing. Kalau misalkan saya ditanya fisika atau teknologi nuklir juga nggak paham, atau ditanya PD numerik, aduh juga sudah lupa karena memang di manajemen kan belum dipakai dengan maksimal kayak gitu. Terus kemudian kalau keluarga sih mendukung sekali, terus yang lainnya sih juga sangat mendukung saya bekerja di sini karena memang kalau mereka lihat saya memang happy gitu bekerja sebagai dosen. Ya memang passion saya di sini ya. Kemudian yang paling harus diluruskan itu semacam, kan saya belum menikah nih. Saya tuh pengen S3 sebenarnya, tetapi kan ntar gimana calonmu kalau misalkan kamu S3, apa mereka nggak minder dan sebagainya. Padahal S3 kalau di dosen itu kayak semacam kamu misalkan di perusahaan lain gitu ya, kamu harus ikut pelatihan ini supaya nanti kamu berkembang atau upgrade diri atau misalkan naik jabatan lah misalkan kayak gitu. Sama di dosen juga kayak gitu. Salah satu supaya kamu bisa naikin jabatan fungsionalmu, semacam pangkat gitu di dosen secara global, secara Indonesia, yaitu salah satunya adalah S3. Dan juga syaratnya sekarang kalau mau ikut penelitian itu S3 kayak gitu. Nah itulah yang saya masih sangat bingung sekarang gimana cara nanggepin. S3 itu kebutuhan kalau di dosen, ya semacam itu. Tetapi overall tanggapannya sih bagus-bagus aja karena ya saya memang sangat luar biasa, jadi sehingga mereka juga ngertinya saya enjoy dengan kehidupan sebagai dosen kayak gitu. Tanggapan di sekeliling saya sangat mendukung 100% ketika saya memutuskan untuk bekerja di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillahnya suami, keluarga, dan anak sangat mendukung sekali dan sangat senang sekali ketika saya sudah menjadi seorang ibu rumah tangga dengan menghabiskan 24 jam selama 7 hari setiap harinya saya di rumah.